Oke, halo, selamat malam Konco Sinau semuanya. Apakah suaraku sudah terdengar? Sudah Kak, sudah terdengar. Oke, mungkin malam hari ini kita langsung mulai dulu aja kali ya, sambil nunggu Konco Sinau yang lain gitu. Mungkin aku mau menyapa dulu Konco Sinau yang sudah hadir di room Zoom malam hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya Konco Sinau semuanya. Mungkin bisa absen dulu nih Konco Sinau yang hadir di room Zoom malam hari ini dari mana aja. Mungkin ada yang dari Jakarta, Yogyakarta atau Bandung, boleh banget di absen dulu di kolom chat ya. Oke, dari Semarang, waduh, deket nih. Sulawesi Barat, jauh banget. Makassar, oke. Jogja, oke. Kita kebetulan domisilinya juga di Jogja. Boleh banget yang mau main-main kalau misal di Jogja besok ketemu gitu ya. Semoga bisa bersua. Oke, ramai banget nih di kolom chat. Banyak banget ya ternyata Pancasila semuanya dari penjuru Indonesia gitu. Mungkin langsung aja kita mulai ya di malam hari ini. Semoga Konco Sinau dalam keadaan sehat dan penuh semangat, apalagi semangat buat terus belajar dan berkembang gitu di dunia teknologi. Oke, selamat datang buat Konco Sinau di webinar Sinau Coding ke-19 dengan tema yang relate banget, terutama buat kalian yang ngerasa, aduh aku umur 25 nih, tapi bisa nggak ya buat belajar coding, baru mulai belajar coding, atau aku masih kerja tapi pengen pindah haluan ke dunia IT gitu. Tenang aja, malam ini kita bakal bahas semuanya di tema belajar coding di usia 25 plus, terlambat mulai atau justru saat yang tepat. Oke. Topik ini penting banget ya konsisten aku karena banyak dari kita yang punya keresahan yang sama. Itu yang pertama merasa terlambat, kemudian yang kedua bingung mulai dari mana, kemudian yang ketiga takut bersaing sama anak-anak muda gitu ya karena mereka lebih dulu belajar IT kayak gitu. Jadi malam hari ini kita bakal buktikan kalau misal usia itu ternyata bukan hambatan tapi justru malah kekuatan gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita buka acara malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, Konco Sinau semuanya, supaya webinar kita di malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, buat Konco Sinau yang bisa on cam, bisa banget dinyalakan kameranya dan menggunakan virtual background dari Sinau Coding yang sudah di-share melalui WhatsApp group ya, Konco Sinau, biar kelihatan makin kompak dan suasananya makin terlihat seru gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Adis yang akan menemani Konco Sinau semuanya dari awal sesi ini hingga akhir acara nanti malam. Gitu. Kemudian kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Mas Fauzan Nukman selaku CEO Sinau Coding Academy, Mas Diki Reza selaku Chief of Marketing Sinau Coding Academy, Kak Rizky Basnur selaku narasumber inspiratif kita di malam hari ini, kemudian seluruh tim Sinau Coding yang sudah bergabung, dan tentu saja Konco Sinau dari penjuru Indonesia yang tadi sudah absen ya di awal webinar, sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke, izinkan aku reminder di awal ya Koncesinau. Buat Koncesinau yang ingin klaim e-sertifikat, ini webinar atau Koncesinau juga bakal dapetin e-sertifikat juga. Jadi syarat klaimnya itu cuma mengisi presensi aja. Jadi nanti buat link presensinya bisa dikirimkan oleh tim Sinau Coding itu secara berkala. Nanti akan kita share 3 kali di awal acara, di tengah acara. Menarik banget ya Konco Sinau. Jadi buat Konco Sinau yang pengen belajar coding dari dasar, kemudian bikin portofolio dan punya peluang kerja di bidang IT gitu ya, Sinau Coding punya program tadi udah disebutin ya sama Kak Fitra itu yang pertama ada mini coding itu selama 4 hari aja jadi mini bootcamp gitu kemudian ada bootcamp intensif juga bersertifikat. Selain itu mini coding kita tadi yang 4 hari juga bersertifikat ya Koncesino. Jadi walaupun 4 hari Koncesino belajar itu Koncesino tetap mendapatkan e-sertifikat seperti itu. Dan kabar baiknya buat peserta webinar malam hari ini ada promo spesial ya. Tadi yang udah screenshot sempat screenshot 2 poster. Yang pertama itu mini coding seharga 99.000 sama bootcamp intensif ya Konco Sinau tadi dari harga normal 5 juta. Kemudian buat Konco Sinau yang ikut webinar dan tadi sempat screenshot itu bisa mendapatkan harga early bird sebesar 1,9 juta aja gitu. 1,9 juta gitu ya berarti.
Oke, benefitnya tadi juga udah di-share sama Kak Fitra, itu ada e-sertifikat, kemudian ada akses materi, project portofolio, mentoring juga, kemudian ada simulasi interview, kemudian ada potensi disalurkan kerja ke hiring partner, kayak gitu. Jadi buat Konco Sinau, kalau misal kepo tentang program dari Sinau Coding, boleh banget langsung chat ke admin aja gitu. Aku bakal dibantu buat share lebih dalam seperti apa programnya, seperti itu. Oke. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya, Konco Sinau. Kita kedatangan narasumber inspiratif gitu ya, yang kisahnya bisa relate mungkin oleh beberapa Konco Sinau yang sudah bergabung di Room Zoom malam hari ini gitu. Mungkin langsung aja kita sambut bareng. Selamat malam Kak Rizky Basnur. Selamat malam. Oke. Mungkin kita sambil tunggu dulu ya. Jadi aku mungkin ceritakan dulu saat ini beliau bekerja sebagai front end developer di PLN Icon Plus ya, Konco Sinau. Dan uniknya Kariski ini bukan berasal dari jurusan IT. Jadi beliau switch career seperti itu. Beliau switch career di usia lebih dari 25 tahun. Jadi buat Konco Sinau yang mungkin relate ingin switch career atau bahkan baru ingin mulai langkah awal switch career ke dunia IT, mungkin pemaparan dari Kak Rizky nantinya akan menginspirasi sedikit banyak dari konsesional yang ada di Room Zoom malam hari ini, gitu. Jadi malam hari ini Kak Rizky itu akan berbagi cerita gitu ya tentang pengalaman beliau seputar gimana sih rasanya switch career gitu ya dari non IT ke dunia pemrograman. Kemudian tantangan dan strategi belajar coding di usia dewasa itu akan seperti apa. Kemudian nanti juga akan dipaparkan bagaimana cara membangun portofolio dan skill meskipun mulai dari nol. Sama yang terakhir itu nanti bakal dipaparkan insight yang buat konsumenau yang masih ragu gitu dan tips belajar konsistennya itu akan seperti apa, seperti itu. Oke, mungkin ini Kariski Basnur sudah share screen ya. Mungkin aku cek sound dulu, Kariski, selamat malam. Apakah suaraku sudah terdengar? Selamat malam. Suaranya udah kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Cek cek. Oke, Kariski sepertinya audionya masih off. Mungkin bisa di-on-kan dulu mic-nya. Eh, Halo, denger nggak ya? Oke, sebentar ya, Konco Sinau. Oke, sudah aman ya. Sudah Kedengeran aman. Pak, Oke. kedengeran. Kedengeran ya? Oke, Oke. terdengar. Kedengeran Pak. Oke, sepertinya sound kami yang agak sedikit bermasalah gitu ya. Oke, baik langsung aja kita langsung masuk ke sesi malam hari ini ya. Selamat malam Kak Rizky. Selamat malam, Oke, Mbak selamat malam Adis. sudah terdengar jelas. Iya. Terima kasih banyak Kak Rizky atas waktunya di malam hari ini. Mungkin aku izin menanyakan kabar terlebih dahulu. Eh, Bagaimana kabar di malam hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Tadi apa Alhamdulillah baik. habis nonton sore, terus tadi masuk pertama kali playlistnya juga lagunya sore semua. Jadi wah Oke, tambah iya baik nih. bener banget. Tadi mulai pertama tiba-tiba masuk room Zoom lagunya sore. Bener banget nih. Konca Sinau mungkin udah ada yang nonton film sore belum nih? Oke, mungkin aku tanya lagi nih, Kak Rizky lagi sibuk ngerjain project apa di akhir-akhir ini? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman di room Zoom. Kalau sekarang ada beberapa project ya di tempat saya itu ada yang pertama ada iChat, mungkin yang paling relate karena ini aplikasinya aplikasi yang mirip seperti WhatsApp. Cuman aplikasi iChat ini dipakai untuk tim internal. Jadi tim internalnya Icon Plus itu butuh untuk komunikasi dengan pelanggan dan kita nggak bisa pakai hanya salah satu platform chat aja karena pelanggan bisa menghubungi kita dari berbagai macam platform. Nah, jadi kita bikinin aplikasi buat yang bisa handle dari berbagai macam platform sekaligus. Tuh. Oke, seru banget. Jadi mungkin aku izin cerita dikit ya, Kak Rizky. Kita menyelenggarakan bootcamp itu salah satu hiring partnernya juga PLN Icon Plus. Jadi mungkin nanti buat Konco Sinau, kalau misal mau tanya-tanya gimana sih budaya kerja di PLN Icon Plus, bisa banget sharing nanti sama Kak Rizky ya, Konco Sinau. Gitu, mungkin izin langsung mulai aja nih Kak Rizky ke sesi utama malam hari ini. Oke, wait. Oke, Maaf nih, tunggu sebentar ya. oke. Hmm,
Ada error. Kalau gini nggak kelihatan ya? Share screen-nya sudah terlihat, Kak? Oh, share screen-nya udah terlihat ya? Sudah, sudah, sudah. Oke, kalau Oke, gitu. mungkin langsung aja kita mulai ya. Gimana cara berani mulai belajar coding di usia 25 plus dan silakan Coach Sino nanti menangkan karir di dunia IT bersama Kariski. Mungkin waktu dan layar kepada Kariski, aku persilakan. Oke, terima kasih Mbak Adis. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Konco Sinau warahmatullahi wabarakatuh. semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Sinau Coding telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi bagian dalam webinar pada malam hari ini. Terima kasih Mas Fauzan, Mas Biki, Mbak Adis juga yang udah reach out ke saya. Kalian luar biasa. Nah, di sini saya akan mulai. Sorry, saya mau ngecek. Ini saya pindah slide, udah masuk belum ya? Oh, udah. Nah, mari kita mulai dengan perkenalan. Nama saya Bas, saya berumur 33 tahun, bekerja sebagai front-end developer di PLN Icon Plus, yang merupakan subholding dari PLN. Saya memulai perjalanan coding saya dari tahun 2022 dan telah bekerja di 2 perusahaan yang berbeda semenjak memilih untuk merubah karir path saya. Kenapa pindah karir? Nah, cerita dulu nih. Pada saat itu 2022 pandemi lah ya, masih pandemi. Jadi pas pandemi saya kehilangan sumber pendapatan saya karena pekerjaan saya pada saat itu sebagai wedding organizer atau WO, kita sebut aja WO ya. WO adalah salah satu pekerjaan yang terdampak oleh pandemi. Jadi pas pandemi ya udah hilang gitu aja. Saya nggak ada pendapatan apa ya bulanan. Saya nggak dapat pendapatan bulanan sama sekali karena ya pas pandemi nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, otomatis WO kami jadi nol kliennya, bener-bener nol. Karena wedding ya butuh tamu untuk bisa ada acaranya. Di saat yang sama, saya memutuskan untuk menikah. Nah, tentu saja eh, saya menikah pada saat pandeminya mulai melonggar. Jadi pada saat itu, izin bertamu diperbolehkan dengan syarat tamunya dibatasi. Balik lagi nih, karena tamunya dibatasi, kebutuhan untuk WO juga tetap jarang. Jadi, pekerjaan saya sebagai wedding organizer masih terdampak. Nah, jadilah saya menikah tanpa penghasilan tetap. Akhirnya, saya milih IT. Pada saat itu ikut bootcamp, dan alhamdulillah saya dapat kerja. Nah, pada saat itu apa saya nggak takut bersaing nantinya? Kan ada banyak ya yang kita pikirin, apalagi kalau dalam case saya ya soal umur. Kita lanjutin ya. Wait. Apakah sudah play? Oke, saya play aja. Nah, di sini saya punya satu title, saya tua, saya takut. Saya mulai di umur 28 dan saya harus melawan. Ya, saya harus bersaing dengan para fresh graduate ya. Jadi saya berangkat berkarir di bidang ini tuh dengan penuh keraguan. Saya nggak langsung pede ya, langsung wah nggak punya uang nih, pindah karir IT kali ya, gas kayak gitu. Saya lulusan sosiologi UNER tahun 2014. Tua, relatif lah. Kan kalau umur konteks lah ya. Nah, apakah saya punya pengalaman coding? Bahkan saya ngelihat coding itu sampai umur 28 nggak pernah. Nggak pernah sekalipun saya lihat coding itu kayak gimana. Kalau mungkin ada yang tahu, ada if else dan semacamnya itu saya nggak tahu sama sekali pada saat itu. Lalu, kalaupun bisa nih, yang paling pasti sayangan sayangan saingan saya adalah fresh graduate. Entah itu SMK,
atau universitas. Yang jelas mereka menghabiskan lebih dari setahun belajar mengenai bidang ini. Nah, saya saat itu ikut bootcamp cuma 3 bulan dan langsung terjun ke proses pencarian kerja. Gimana saya nggak insecure? 3 bulan versus minimal 1 tahun yang tadi SMK sama universitas. Nah, sebelum itu, sebelum akhirnya memutuskan, saya melakukan research pada saat itu. Oke, wait. Nah, ini research saya pada saat itu ya. Di 2022, saya melihat data yang dibagikan oleh Kemenaker tentang proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK dalam beberapa tahun ke depan. Di data itu sampai tahun 2025. Perkembangan tiap tahunnya cukup meyakinkan nih. Kita lihat di grafiknya. Dari bawah 2022, dari 1.200.000 naik. Di 2023 naik kurang lebih 100.000 lebih lah ya, bisa sampai 200.000. Ke 2024 naik sampai 2025 naik terus. Nah, karena perkembangan tiap tahunnya meyakinkan, jadi saya bisa nih milih IT sebagai jalan karir yang baru. Dan dari situ saya mulai mencari cara gimana ya biar saya bisa mulai karir di IT. Otodidak bisa, tapi saya kok ngerasa nantinya nih saya nggak bisa ngeyakinin HR atau SDM bahwa saya bisa. Kualifikasinya apa dong? Kan saya belajar sendiri. Kuliah bisa, cuma lama dong. Saya kan butuhnya sekarang karena saya pada saat itu baru banget menikah dan harus memberi nafkah. Akhirnya pilihan saya pada saat itu jatuh ke bootcamp. Nah, sorry. Nah, saat itu setelah selesai memilih IT, saya mikir, saya milih bidang apa ya? Tadi juga sempat di-mention bidangnya kan kalau di Signal Coding ada 3, full stack, front end dan back end. Itu saya juga bingung tuh dulu, saya milihnya gimana ya? Baik, pindahkan lagi. Nah, awalnya saya bingung nih, ada front end, ada back end. Saya harus pilih yang mana? Dan jika saya milih salah satunya, apakah nantinya saya bisa berkarir di bidang yang serupa? Kalau pilihan pertama saya antara front end atau back end nggak berjalan dengan baik. Karena kan ya saya juga penuh ketakutan balik lagi pindah karir pilih IT terus apakah saya bisa kerja nggak nih kalau kerja ternyata nggak bertahan apa yang harus saya lakuin masa saya harus pindah karir lagi. Kalaupun memang pindah karir akhirnya saya mikir carilah ya kali dari yang deket-deket itu. Ini saya kasih di grafik ini ada contoh hanya beberapa sih, cuman dari front end developer dan back end developer kesamaannya ada beberapa. Mereka bisa full stack developer, back end developer juga bisa jadi data engineer, DevOps engineer, cloud engineer, ada macam-macam. Nah, masing-masing pilihan bisa membawa kita ke pilihan yang cukup mirip. Jadi, kalaupun entah saya nggak tertarik sebagai front end, atau saya nggak tertarik sebagai back end nantinya, atau ternyata keduanya itu tidak work, saya bisa pindah ke sini nih. Saya bisa pindah ke situ tuh. Yang mirip-mirip, jadi saya nggak perlu mulai dari awal lagi. Nah, tapi ternyata plan saya memilih front end developer berjalan cukup baik dan mengizinkan saya untuk terus bekerja sebagai front end developer sampai sekarang. Alhamdulillah. Lalu kita lanjut. As against the word scratch, overthink. Nah, ini dia nih. Yang lebih berat dari belajar adalah mencari kerja. Belajarnya ya berat lah ya. Belajar belajar itu buat saya berat karena bikin saya ngantuk sebenarnya. Apalagi kita ngeliat coding tiap hari.
Saya saat itu bootcampnya kebetulan tiap hari, jadi saya ngantuk banget. Nah, cuman belajar pada saat itu belajar terasa berat, tapi ternyata setelah lulus pun ada yang lebih berat. Saya itu hampir nyerah karena 1 bulan pencarian kerja, saya nggak dapat respon apapun. Apapun ya, jadi dari LinkedIn, dari Jobstreet, dan lain-lain. Bahkan sekedar email penolakan aja saya nggak dapat. Jadi benar-benar saya daftar, saya kirim semua lamaran ke semua tempat, saya nggak dapat apa-apa. Lah, ini email saya masuk apa enggak, lamaran saya masuk apa enggak, saya nggak tahu. Ham nah, di situ saya hampir berhenti, tapi karena balik lagi nih, niat saya kan mau cari nafkah, jadi saya terusin. Ya udah pokoknya daftar terus aja. Setelah 1 bulan, itu nggak cuma satu, ada beberapa yang masuk langsung sekaligus. Akhirnya saya jalanin tuh, ada yang tembus interview, ada yang tes coding, ya ada tes coding ya, jadi nanti ada tes coding yang biasanya dibawa pulang tuh ke rumah, bukan dibawa pulang, dikasih untuk dikerjakan di rumah. Ada yang live coding, kita harus share screen sambil ngoding nih, dilihat sama mereka. Itu pressure-nya lebih mantap sih. Sampai akhirnya saya dapat tawaran final di 2 perusahaan yang berbeda. Yang akhirnya saya memilih tawaran dari Bandung untuk pekerjaan pertama saya. Kenapa Bandung? Karena Bandung itu tenang dan tidak terburu-buru. Bukan. Tapi karena tawaran gajinya pada saat itu lebih menarik dibanding tawaran perusahaan kedua. Makanya akhirnya saya milih ke Bandung, walaupun pada saat itu saya mengorbankan harus long distance marriage sama istri saya. Jadi saya pisah dulu selama beberapa bulan. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh coding ya. Buat yang belum tahu, ini dibaca, jadi ini ada fungsi how to achieve. Di dalamnya, ketika how to achieve ini dijalankan, jika ini ada if, jika is start sama dengan false, jadi kalau di coding itu sama dengan dipanggilnya diketiknya 3 kali, sama dengan false, maka dia akan kembali sebagai 0. Nah, 0 itu tidak ada nilai atau kosong. Nah, selain jika, kondisi lainnya adalah mengambil langkah awal. Nah, jadi kalau sebelumnya saya terus-terusan berkutat dengan, tapi nanti saya nggak bisa dapat kerja, tapi nanti saya gini, saya gitu, akhirnya saya nggak pernah mulai. Dan tanpa memulai, saya tidak akan pernah berada di titik awal untuk karir saya. Dan tanpa awal, saya tidak pernah kemana-mana. Jadi ya, gimana, apa yang harus kita lakukan ya, mengambil langkah awal. Kita harus berani ngambil langkah awal, mulai dulu aja lah, gitu. Lalu, nah, ini salah satu saran yang bisa saya berikan kalau nanti posisinya sudah ini ya, sudah selesai belajar sebagai front end atau back end dan mulai pencarian kerja. Atau sambil belajar pun sebenarnya masih oke sih. LinkedIn ini membantu banget buat cari kerja. Saran saya, connect ke semua temen yang kamu kenal. Siapapun, nggak usah dipilih-pilih. Tapi jangan berhenti sampai situ juga. Connect juga ke orang-orang yang kamu mau, mereka bisa tahu siapa kamu. Nah, siapa itu? Jadi di sini kan connect who you know and who you want to know you. Siapa itu? Itu adalah HR atau SDM. Ada juga biasanya headhunter. Nah, di LinkedIn cari aja perusahaan yang dimau. Nanti kan biasanya ketemu tuh ada HR-nya. Biasanya mostly dari semua orang-orang yang
berkarir apalagi HR atau SDM biasanya mereka punya LinkedIn. Jadi aman aja bisa dicari. Atau bisa juga langsung search by job description. Jadi cari aja langsung HR, SDM, perusahaan apa langsung cari aja. Nah, nanti kalau udah proses pencarian kerja, spam apply itu oke banget, aman banget. Dan juga kalau lolos dan dapat kesempatan interview, selalu riset perusahaannya terlebih dahulu. Biar nanti kalau ditanya-tanya ini pas interview tentang perusahaan yang kita apply, itu knowledge kita bisa jadi salah satu impression ke HR atau SDM-nya. Nah, lanjutkan. If I could go back. Ini sekaligus catatan buat saya juga. Jadi di sini, nah ini ada, ini balik tadi yang saya bilang belajar itu ngantuk banget. Jadi tapi meski ngantuk jangan pernah berhenti belajar. Ya, intinya yang paling pertama ini note to diri saya juga. Ngantuknya banget banget banget, diulangi 3 kali nih. Banget banget banget. Saya skip banyak banget karena sekedar mengantuk. Dan saya yakin banget nih kalau saya berhasil ngalahkan ngantuk, malas atau apapun itu, harusnya saya bisa dapat ilmu lebih banyak dan lebih cepat. Harusnya gitu. Cuman ya udah, yang sekarang mah jalanin aja dulu. Lalu yang kedua, wah ini ada fondasi nih. Fundamental is foundation. Jadi fundamental itu penting. Dulu pada saat pertama kali saya udah selesai bootcamp, saya itu terlalu nafsu untuk dapat banyak banget ilmu, ilmu-ilmu yang baru, tapi malah skip fundamental. Jadi saya udah selesai bootcamp, tapi fundamental saya belum kuat-kuat banget. Hasilnya saya struggle banget di perusahaan pertama saya. Sampai saya bilang ke istri saya, di 6 bulan itu saya bilang ke istri saya mau berhenti aja deh. Karena apa ya, kayak stres banget. Alhamdulillah pada saat itu perusahaan saya itu bukan perusahaan yang ngasih pressure banget, malah ngasih saya ruang buat belajar. Jadi akhirnya saya lanjutin fokus ke hal-hal dasar. Sekarang jadi ngerasa coding itu teka-teki yang menarik. Jadi kalau kita udah mengerti fundamentalnya, eh, kita tuh bisa baca karena eh, front end atau back end, kita tuh yang kita pelajari itu bahasa. Ada tadi kan kita pakai React, pakai Golang. Kalau tadi perhatiin di eh, Sinau Coding, mereka pakai Golang, pakai React. Nah, itu tuh kita belajar bahasa. Bahasanya itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bukan, tapi bahasa pemrograman. Nah, pas kita udah bisa bahasanya, kita bisa tuh nyusun kata-katanya, nyusun logikanya, itu bisa banget. Kayak tadi mungkin kalau lihat ada beberapa contoh yang saya beri, di situ kan ada coding-coding tuh di awal saya kasih lihat. Itu kalau memang belum ada fundamentalnya ya nggak paham. Dan nggak apa-apa, belajar dulu aja. Nanti tuh kalau udah bisa ya juga udah tahu bacanya gimana. Nah, lalu yang terakhir ada satu lagi. Nah, GitHub. Jadi GitHub ini adalah hmm, kayak bisa dibilang ya, kayak sosial medianya para developer IT. Jadi di sini kita bisa simpan apa aja pekerjaan kita di situ. Nah, if I could go back, ini saya tuh pengen banget jambak diri saya di masa lalu karena semua yang saya kerjain saya taruh di situ semua. Kalau di Instagram kayak saya post semua di situ, mau bagus mau jelek saya taruh di situ semua. Pokoknya simpen aja. Pas kasih ke orang lain buat dicek sebagai portofolio saya, ujungnya itu jadi nggak guna. Ada banyak yang
error lah, nggak bisa kebuka. Jadi yang ada di bayangan saya, if I could go back, ini terapiin mana aja yang perlu saya tampilkan ke orang-orang dan mana aja yang enggak. Ya, kurang lebih gitu. Dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Saya dari tadi belum baca chat sama sekali. Oke. Ya, Iya, mau dilanjutkan lagi ke Bas? iya. Cuma menutup aja. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan. Terima kasih kesempatannya dari Sinau Coding. Saya berikan kembali kepada Mbak Adis. Oke, terima kasih banyak Kak Bas, pemaparannya sangat luar biasa. Terima kasih banyak insight yang sudah banyak di-share ke teman-teman di room Zoom malam hari ini. Mungkin aku izin sedikit rekap ya, Konco buat poin-poin penting tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Bas gitu ya. Yang pertama tadi usia itu ternyata bukan hambatan ya, asal Konco punya tujuan sama strategi yang jelas buat kedepannya itu mau seperti apa gitu. Yang penting yang pertama tuh ada tekadnya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi fokus ke progres, bukan kecepatan dapat kerjanya gitu. Jadi fokus dulu aja sama Konco Sinau buat terus apply dimanapun ada peluang gitu. Kemudian yang ketiga fokus belajar coding. Kemudian belajar coding juga bisa dilakukan dimanapun, di tempat kerja juga bisa, di tempat kuliah juga bisa. Kemudian dimanapun di tempat senggang Konco Sinau itu juga bisa belajar coding. Kemudian yang keempat itu tadi ada konsistensi. Konco Sinau juga bisa konsisten karena konsisten itu salah satu hal yang bisa berdampak besar buat karir Konco Sinau ke depannya. Sama yang terakhir tadi juga bangun portofolio dan jangan takut buat mulai project sederhana dan ambil langkah awal Konco Sinau semuanya gitu. Oke, mungkin ada tambahan nih dari Kabes atau mungkin kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab nih. Sepertinya udah ada beberapa Konco Sinau yang eh, mau tanya gitu ya di kolom chat. Nyaman banget mau lanjut juga langsung nggak apa-apa. Ini saya baca-baca Oke, komen ada yang apa umur 36. Wah, respect, respect Martinus, respect. mantap. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak Bas. Jadi buat Konco Sinau yang punya pertanyaan seputar materi di malam hari ini yang sudah disampaikan oleh Kak Bas tadi, bisa banget langsung diketik aja di kolom chat. Nanti aku bisa bantu bacakan atau yang mau langsung on mic bisa langsung raise hand aja. Nanti bakal aku persilahkan buat on mic seperti itu, Konco Sinau. Oke, mungkin aku cek dulu di kolom chat ya, karena belum ada yang raise hand. Ini Kak Bas, ada yang tanya dari Kak Braja mungkin ya, aku bacakan dulu. Kalau saya baru mulai nih Mas, tapi umur saya sudah 32 tahun. Kebetulan saya ikut bootcamp Sinau Coding yang full stack. Oke, kalau boleh di sana Mas menggunakan bahasa pemrograman apa ya? Apakah menggunakan React atau Next.js? Oke, mungkin bisa dibantu jawab dulu nih, Kak Bas. Oke, terima kasih Mbak Adis. Oke, Mas Praja, terima kasih banget udah tanya. Jadi, eh oh iya ini umur 32 tahun ya. Ini juga Mas Praja, respect banget, luar biasa. Nah, kalau untuk menggunakan bahasa apa? Jadi kalau bahasa itu sebenarnya bahasanya adalah JavaScript. Saya yakin Mas Praja sekarang juga belajar JavaScript, karena Mas sorry. Nah, kalau ikut bootcamp Sinau kan tadi kita pakai React ya, pakai React jadi pasti juga JavaScript. Nah, React dan Next.js itu adalah framework-nya. Framework-nya itu adalah apa ya? Salah satu alat bantu untuk mempermudah dalam coding. Dan informasi untuk Mas Praja, React itu adalah salah satu framework yang banyak digunakan di Indonesia karena React itu udah lama. Jadi kalau udah belajar React, saya sarankan belajar React dulu aja sampai uh, bisa bikin project-project sendiri. Nanti kayak tadi ditambahkan ke GitHub-nya. Ingat ditambahinnya jangan yang belum jadi. Kalau bisa seenggaknya udah bisa di-run sama orang lain. Jadi itu bagus. Dan Next.js juga bagus karena Next.js itu kalau React tadi framework-nya JavaScript, Next itu framework-nya React. Nah,
Jadi lebih super lagi. React udah bagus, next lebih bagus lagi. Kurang lebih sih gitu. Tapi kalau tanya sekarang saya pakai apa, beberapa ada yang pakai React, beberapa juga kita ada yang pakai Vue. Jadi macam-macam. Yang yang penting fundamentalnya bisa, aman aja. Nanti Mas mau pakai frameworknya JavaScript, mau React, mau Vue, mau ada Svelte, ada banyak. Itu selama fundamentalnya jalan, insya Allah pasti bisa. Kurang lebih begitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Braja dan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misal buat full stack itu masih kebanyakan di dunia kerja juga pakainya React gitu ya Kak Bas. Jadi mungkin buat Betul. konco Sinal kalau misal pengen belajar React JS atau JavaScript gitu, kebetulan Sina Coding juga lagi buka program itu. Jadi kalau misal konco Sinal mau sedikit tanya-tanya atau misal mau mendalami bootcamp juga bisa langsung chat ke admin aja, nanti bakal dibantu buat jawab pertanyaan konco Sinal semuanya gitu. Oke, mungkin kita bisa move ya ke Bas buat ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang mau on mic buat Kak Jaya, mungkin bisa langsung on mic aja, bisa Oke, langsung ini. terima kasih. Kak Bas, mau tanya Kak Bas, kalau untuk pemula, enaknya pakai bahasa apa ya untuk belajar pemrograman? Terus, untuk bahasa pemrograman yang dia kepake sepanjang sepanjang kita berkarir lah. Menurut Kak Bas nih kan banyak ya bahasa pemrograman ada PHP, ada Golang, ada Java dan lain sebagainya. Nah, untuk pemula kira-kira mana yang lebih bagus dan mana yang bertahan dipakai untuk beberapa waktu ke depan? Paling gitu Pak Bas. Sama yang terakhir untuk jadi seorang programmer kita butuh berapa waktu sih harus meluangkan di masa pembelajarannya? Apakah setiap hari beberapa jam, beberapa menit, atau memang kita fokus untuk pemrograman di satu waktu? Cukup, Kak Bas, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya langsung masuk ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Jaya ya tadi ya. Tadi pertanyaannya ada 3 ya. Untuk pemula, bahasa pemrograman apa yang bagus? Lalu apakah bahasa itu digunakan sepanjang karir kita? Lalu butuh waktu berapa lama untuk belajar? Oke, saya akan jawabnya sesuai pengalaman saya ya. Nah, jadi pemula, untuk pemula sesungguhnya nih kalau dari saya akan tetap berikan JavaScript. Karena JavaScript itu versatil. Dia apa ya? Bisa digunakan di berbagai macam, fleksibel. Dan JavaScript juga itu update-nya banyak lah. Sampai sekarang juga update-nya masih banyak. Nah, pertanyaan, oh iya, sepanjang berkarir. Nah, kenapa kalau sepanjang berkarir apa yang digunakan? Kenapa JavaScript? Karena JavaScript balik lagi. JavaScript ini setiap kali ada sesuatu yang baru di dunia pemrograman, setidaknya dari pengalaman yang saya dapatkan, yaitu selalu berusaha untuk keep up. Jadi kayak salah satu contoh yang paling saya bisa kasih adalah JavaScript itu harusnya tidak digunakan sebagai bahasa yang dia harus menentukan tipe apa di penggunaan variabelnya. Jadi kalau mungkin yang udah tahu pemrograman, kita tuh pemrograman biasanya ada variabel untuk menyimpan data. Nah, tapi beberapa bahasa pemrograman pada saat itu, mereka ada yang memakai tipe data, seperti data ini harus ditulis nih sebagai angka, yang ini harus sebagai teks.
dan lain-lain. Nah, eh, JavaScript kemudian membuat sesuatu yang baru untuk bisa bersaing dengan mereka, namanya TypeScript. Itu TypeScript tuh sama aja kayak JavaScript, cuman akhirnya mengikuti juga perkembangan dari teknologi yang lain, bahasa-bahasa lain. Dia juga harus menentukan tipe-tipenya gitu. Itu salah satu contoh yang paling kentara lah ya. Tapi sebenarnya dari update-update-nya JavaScript selalu update, jadi ya bakal bertahan untuk dalam jangka waktu yang lumayan lama lah. Lalu butuh berapa waktu? Jadi gini, dulu saya dari pertama kali masuk bootcamp itu belajar cuma 3 bulan. Dan di situ saya belajar React juga. Hanya 3 bulan. Setelah itu saya masuk nih ke perusahaan pertama saya di Bandung. Di situ ternyata yang dipakai frameworknya tetap JavaScript, bahasanya tetap JavaScript, tapi saya pakai Vue. Saya nggak ada pengalaman apa pakai Vue sama sekali kan. Akhirnya saya belajar lagi. Karena balik lagi tadi kan fundamental saya belum terlalu kuat, jadi akhirnya saya bingung. Nah, di situ yang tadi saya cerita saya sempat mau berhenti. Di situ jujurnya karena akhirnya di pekerjaan saya belajar sendiri, beda sama di bootcampnya ya. Di bootcampnya saya masih diajarin oleh mentor, bisa diskusi sama mentor, tapi kalau udah kerja kan kita harus berusaha sendiri lah ya. Karena saya belajar sendiri, jadi lebih lama nih. Kalau React tadi saya bisa belajar 3 bulan dengan mentor, pas ganti framework, saya jadinya harus belajar kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Baru akhirnya saya pede banget di bulan ke-6. Pede banget. Karena ya balik lagi, belajar sendiri. Nah, kalau kalian belajar di bootcamp, maksimalkan. Itu pesan saya. Saya kira itu jawabannya. Oke, terima kasih Kak Bas atas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya tadi Kak Jaya atas beberapa pertanyaannya gitu. Jadi yang penting bisa tetap konsisten gitu ya belajarnya mau 3 bulan lewat bootcamp atau bahkan tadi belajar mandiri sampai ke 6 bulan atau bahkan lebih dari itu gitu. Nah ini mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini agak nyambung sama jawaban barusan ya Kak Bas. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Dedi di kolom chat. Bagaimana cara menjaga konsistensi belajar dalam belajar coding gitu? Oke, mungkin bisa dibantu jawab nih Kak Bas. Konsistensi dalam belajar coding. Bentar, saya sambil cari nih. Tadi pertanyaannya di chat ya. Wait, wait. Wait. Kalau konsistensi, jujur tadi saya cerita juga saya banyak kantuknya ya. Tapi tetap saya usahakan itu pada saat bootcamp, konsistensinya bisa dijaga dengan ada materi hari itu pasti dibagiin, pasti dibagiin. Jadi saya bisa pelajari dari situ. Kadang-kadang di situ juga ada contoh. Dari contoh itu kita bisa praktis sendiri di komputer kita masing-masing. Kita bisa bikin project kecil-kecil juga. Konsisten yang kedua saya itu dari ketika saya sudah bekerja. Nah, balik lagi tadi, bener memang agak mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Saya di pekerjaan mau nggak mau harus belajar. Kalau nggak nanti performa saya jelek, ya bisa-bisa saya harus cari kerja lagi. Nah, akhirnya konsistensi itu karena kalau dari bekerja udah ada rewardnya berupa gaji lah ya, bisa dibilang. Nah, akhirnya di situ sebagai pecutan, wah, gue udah digaji nih, masa gue mengecewakan pemberi gaji gue. Tiap hari, walaupun progres nggak terlalu banyak, tapi seenggaknya satu hari itu saya harus punya sesuatu yang saya dapatkan, yang saya pelajari. Harus. Bahkan Sabtu Minggu dari libur saya harus, walaupun libur saya tetap buka proyek saya
lihat-lihat lagi harus ada sesuatu yang saya pelajarin di hari itu. Kurang lebih gitu. Oke, keren banget jawabannya. Jadi mungkin harus ada motivasinya gitu ya, Kak Bes, buat bisa terus konsistensi belajar gitu. Tadi nggak masalah nih kalau misal motivasinya memang dapat gaji tinggi, misalnya kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu penyemangat juga buat belajar coding gitu. Oke, mungkin kita bisa next lagi ya, Kak Bes. Ini dari Kak Riza. Ada pertanyaan umur 50-an bisa ikutan nggak ya Kak? Sama ini mungkin nyambung dari Kak Eli. Saya usia 51 semangat belajar coding. Waduh, keren banget ya Konco Sinau semuanya ini masih semangat buat belajar coding gitu. Oke, mungkin bisa dibantu jawab atau bisa ditambah nih Kak buat motivasi belajarnya gitu. Wah, 50, 51, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Semoga konsisten ya. Cuman dulu kalau dari contoh saya di bootcamp saya juga, eh saya nggak ingat umur berapa, tapi saya ingat saya kayaknya late late 40, jadi 49, 48 juga ada. Ada juga yang pada saat itu balik lagi karena pandemi. Jadi pada saat pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan. Pada saat itu saya kira kalau dari apa? Kalau dari presensinya, dari kehadiran itu saya kira seumuran. Kok pas ngobrol, saya umur segini, waduh, ternyata ada yang saya kira pada saat itu saya udah paling tua lah, karena pada saat bootcamp saya ada grup-grup dan di grup itu kebetulan saya lebih tua, ternyata di grup lain pada saat kita kumpul ada lagi yang lebih tua dan itu luar biasa sih. Jadi kalau ditanyain bisa, bisa banget, aman banget, nggak ad- nggak ada apa ketentuan belajar itu harus berhenti kapan ya. Jadi kalau mau belajar sikat, semangat saja pokoknya. Kurang lebih begitu. Karena udah ada semangatnya nih, jadi mungkin bisa tinggal dimulai aja cara belajarnya kayak gimana. Mungkin butuh panduan atau mungkin butuh teman belajar gitu, bisa banget ya Konco Sinau. Kalau misal mau tanya-tanya tentang program ataupun mau cari teman belajar, komunitas belajar itu di Sinau Coding. Bisa nemenin Konco Sinau semuanya gitu. Buat Kak Eli sama Kak Risa ini applause banget sih buat semangat belajarnya gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya, Kak Bas. Ini ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat. Itu ada dari Kak Marcel. Saya sambil cari kerja front end. Kira-kira project apa yang bisa ditambahin di portofolio kita ya, Kak? Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja nih, Kak Bas. Tes suara saya kedengeran ya, soalnya headset saya mati nih Oh tiba-tiba. ya, sudah terdengar, Kak. Oke, aman ya. Project yang bisa ditambahkan. Project yang bisa ditambahkan, yang paling berguna itu sebenarnya bikin website portofolio. Jadi sekalian portofolio kan tadi sebenarnya kita udah punya di GitHub. Tapi sekalian aja kamu bisa cari-cari kalau front end bisa cari-cari desain di eh, googling lah, ada banyak banget. Nanti desain yang kamu temukan kamu bisa pakai buat sebagai inspirasi untuk eh, website portofolio kamu sendiri. Jadi itu penting. Jadi akhirnya kan orang lihat, oh beneran bisa nih. Soalnya kalau coding-coding yang lain mungkin pas udah bikin portofolio di situ bisa kalian tambahkan satu halaman di mana kalian ngeliatin nih, saya bisa nih ngoding kayak gini, mau bikin kalkulator, mau bikin eh kayak semacam quote maker, ada macam-macam. Yang penting ditaruh di website portofolio karena itu bisa nilai plus juga. Akhirnya kan, wah ini nyata nih dia bisa bikin buat dirinya sendiri. Kalau buat orang lain kenapa enggak? Saya sih gitu ya.
Oke, jadi mungkin bisa ditambahkan lagi buat memperbanyak web portofolio gitu ya, Kak Bas, buat Konco Sinau yang mungkin besok ke depannya mau ambil kerja front end gitu, kira-kira nambah project portofolio apa nih? Mungkin bisa bikin web tadi itu, gitu. Oke, mungkin next lagi nih masih ada beberapa pertanyaan dari Konco Sinau. Ini salah satunya dari Kak Misra. Kalau untuk anak sekolah dari SMP SMA itu belajar codingnya seperti apa ya, Mas? Udah ada part yang di atas 50 tahun gitu. Sekarang kita move ke teman-teman yang mungkin belum masuk ke jenjang kuliah gitu ya, masih SMP SMA itu cara belajar codingnya akan seperti apa gitu. Mungkin bisa dibantu jawab nih Kak Bas. Nah, kalau mungkin kalian masih pingin berkenalan dulu ya sama coding sebelum kalian nantinya daftar nih ke Sinau Coding. Belajar codingnya kayak gimana biar bisalah menumbuhkan rasa tertarik. Tadi kan sebenarnya tadi yang saya lihat ada mini coding tuh, itu juga bagus banget sih. Dengan harga tadi berapa ya? 99.000 atau apa. Itu udah bagus banget. Karena itu perkenalan dan eh, ada yang ngajarin. Jadi lebih enak. Enaknya apa? Bootcamp itu adalah ada yang ngajarin. Balik lagi. Kalau kita belajar sendiri bisa dari YouTube, bisa dari eh, banyak tempat bisa lah. Cuman kan nggak ada kualifikasinya jatuhnya. Dan kebanyakan kalau bootcamp itu tadi di Sinau Coding juga dikasih, saya lihat tadi untuk Sinau Coding juga mereka membantu untuk mengkoneksikan dari apa kalian yang ikut bootcampnya dengan perusahaan. Nah, itu kan berarti ada salah satu nilai plus kalau kita mau cari kerja ya lebih gampang lagi kalau ada tutornya. Kalau itu juga yang jadi pilihan saya dulu pertama kali untuk ikut bootcamp. Karena saya mikir lah kalau saya belajar sendiri bisa banyak di YouTube, teman nanti cari kerjanya gimana ya? Masa saya pas ketemu HR atau SDM, kamu belajar coding dari mana ya? Dari YouTube. kan kan mereka jadinya ragu-ragu. Cuman kalau dari bootcamp orang-orang ngomong masih, wah oke nih. Kalau dari bootcamp masih belajar nih, beneran belajar nih, ada kualifikasinya nih, ada udah disiapin juga silabusnya kayak gimana. Tadi ada silabusnya juga. Tadi saya juga lihat mantap itu di share juga ada nilai plus juga. Ya, jadi ya gitu. Kalau SMP SMA nggak ngomongin kita langsung dapat kerjanya gimana ya. Cuman kalau bisa mulai lebih awal lebih bagus lagi karena yang dipelajari bakal lebih banyak lagi. Terima kasih tadi Mas Misrael Peking. Oke, terima kasih Kak Bas atas jawabannya. Mungkin bisa sedikit membantu gitu ya Kak Misrael buat jawabannya. Jadi tadi mulai lebih awal juga nggak ada salahnya karena mulai belajar lebih banyak itu nantinya juga akan menambah banyak portofolio kita juga buat ke depannya gitu. Sama tadi Kak Bas juga sempat mention kalau misalnya kita punya program gitu ya Pancasinau ada metode itu benar banget harganya tadi cuma 99.000 ini mungkin bisa nyambung sama pertanyaannya Kak Marcel tadi yang di atas. Nambah portofolio itu gimana sih Kak? Nah, kita kebetulan punya program mini coding yang bisa nambah portofolio Konco Sinau. Itu nanti ada aplikasi keuangan sederhana yang bisa Konco Sinau pakai buat dijadiin portofolio Konco Sinau semuanya. Jadi nanti selama 4 hari, Konco Sinau bakal dibimbing buat bikin satu project keuangan itu tadi. Dan bisa Konco Sinau tampilkan, dokumentasikan juga ke portofolio Konco Sinau semuanya. Gitu. Oke, mungkin kita next lagi ya nih buat pertanyaannya Kak Bas. Oke, ada yang raise hand. Mungkin kita move ke yang raise hand dulu buat Kak Yusril. Boleh langsung on mic aja. Cek, cek. Masuk, Kak. Terdengar Kak. Ya, ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, Kak, saya Yusril, asalnya dari Jombang. Ya, mohon izin, Kak, saya mau tanya nih. Ini tadi udah ngechat di kolom chat juga sih. Kebetulan, Kak, saya usianya 25 tahun. Di sini tuh saya masih bingung, Kak, ya. Soalnya saya juga masih pemula. Dan baca-baca di internet juga terkait
belajar jadi programmer dari nol tuh gimana caranya, saya juga masih bingung. Nah, pertanyaan saya di sini ada dua, Kak. Kan saya pernah baca tuh ya di internet terkait roadmap full stack web dev, itu kan banyak banget ya, Kak, yang harus dipelajari lah. Apakah ada metode yang lebih praktis, Kak, agar kita bisa belajarnya lebih baik gitu? Nggak harus ikut apa namanya alur roadmap yang di internet itu yang ya begitu banyaknya. Nah, apakah ada, Kak, metode yang lebih praktisnya? Terus pertanyaan kedua, Kak. Hmm. Sekarang kan zamannya AI ya, Kak. Ah, terus profesi developer yang benar-benar mulainya dari nol itu apakah masih relevan ya, Kak? Soalnya kalau nggak salah ya contoh kayak teman-teman saya itu mereka itu jadi programmer tapi mereka itu waktu interview atau waktu tesnya tuh mereka pakai AI dan kok bisa lolos gitu loh. Nah, apakah kalau nantinya kita semisal interview kerja ya, Kak, eh, apakah kalau kita main curang gimana ya? Apakah yang benar-benar dicari perusahaan itu benar-benar yang pure bisa coding atau perusahaan itu nyari yang orang-orang yang instan gitu, Kak? Nah, saya bingungnya cuma dari situ aja sih. Udah cukup itu aja, Kak, pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Iya, iya, Kak. Ada metode belajar sama AI ya. Oke. Jadi metode belajar yang pertama, yang paling saya rekomendasikan itu tadi nyambung sama bikin website portofolio adalah bikin sesuatu. Memang bener kalau kita ngikutin metode belajar yang ada di internet banyak, metodenya banyak dan metode yang dipakai juga pasti banyak tuh. Itu bagus, tapi nggak semuanya biasanya kita perlukan. Jadi banyak banget. Saran saya adalah bikin sesuatu. Yang paling pertama tadi boleh portofolio. Yang kedua, kalau bingung mau bikin apa, bisa contoh eh, website yang kita bisa temukan. Contoh gampangnya nih, kita copy aja Instagram. Kalau untuk belajar kan kita nggak publikasiin ya. Jadi kalau untuk copyright copyright bukan masalah karena kita buat diri kita sendiri. Itu kita buat menunjukkan kita bisa bikin kayak gini gitu. Jadi mau bikin Instagram, bikin Facebook, bikin ya macam-macam lah ya. Website ada banyak banget. Itu bisa banget dibuat. Semakin banyak fiturnya semakin bagus. Kalau mau banyak fiturnya lagi bisa marketplace atau situs pencarian kerja. Dulu saya final project di bootcamp itu situs pencarian kerja. Itu saya bikin itu dan fiturnya memang banyak. Jadi itu juga latihan yang bagus buat saya. Terus pas pekerjaan pertama saya kita bikin marketplace. Akhirnya saya belajar banyak juga fitur-fiturnya banyak banget. Kalau kita ulik-ulik kita lihat-lihat, oh ini nih check out barang buat dibeli. Gimana ya kalau kita eksekusi sendiri? Bisa nggak ya kita bikin? Dan nggak usah khawatir cara yang kamu gunakan benar atau salah karena eh, biasanya yang dilihat sama perusahaan itu bukan eh, benar benar atau salahnya itu lebih ke ini fiturnya nanti jalan nggak ya? Ini saya kasih eh, si Bas fitur ini kok nggak jalan? Wah jelek ini. Nah selama jalan penulisannya mau itu tidak rapi, tidak apa sesuai dengan ada yang namanya clean code itu justru nggak terlalu diperhatikan gitu. Yang penting adalah fitur itu jalan. Lalu yang kedua AI. Ini saya tadi lebar banget nih senyum dengerin apa ada orang pakai AI untuk tesnya lalu keterima. Ya, saya tidak mendoakan yang jelek-jelek ya. Cuman biasanya kalau kita pakai shortcut dalam kasus ini adalah AI, kita tuh bakalan kerepotan sebagai developer, sebagai sudut pandang developer. Kita tuh bakal kerepotan di eh, pada saat kita kerjanya. Karena kalau kita bikin pakai AI,
kita bikin dari awal. Dari awal mah AI ya gampang-gampang aja bikin dari awal. Tolong bikinkan fitur ini, misal fitur to-do list yang diminta sama perusahaannya. Tolong bikinkan to-do list. Ya pasti bisa karena dari awal. Coba kalau nanti disuruh kasih eh pas masuk perusahaannya, ternyata ada tugas yang dikasih, ternyata tas yang dikasih ini rumit. Rumitnya kenapa? Karena rumitnya biasanya codingnya itu ketika kamu masuk perusahaan, jarang-jarang perusahaan itu bikin website baru. Biasanya mereka butuh pengganti untuk menggantikan orang yang sebelumnya keluar dan itu websitenya sudah berjalan. Websitenya sudah berjalan berarti codingan itu adalah hasil dari codingan orang sebelumnya. Nah, kalau dari AI masuk nih tiba-tiba, wah, saya pingin benerin fitur ini. AI kan juga butuh konteks dan itu bakal lebih panjang lagi. Dan saya juga udah pernah coba ya, malah lebih lama, malah lebih ribet dan ada beberapa kasus juga di teman-teman yang masih baru, mereka menggunakan full AI, ke depannya itu malah bisa jadi bikin repot temen developer yang lain. Karena codingan kita itu tidak selamanya kita sendiri yang edit, tapi bisa orang lain. Ini semangat banget nih saya ngomonginnya, soalnya saya pernah ngalamin. Jadi ada yang lain pakai codingan dari AI, pas saya masuk, wah kok kayak gini, jadi tambah repot. Nah, mungkin itu sih yang perlu diperhatikan. Jadi masa depannya di perusahaan tersebut juga bisa agak repot. Kalau misal ada apa sih namanya? Pertama kali masuk perusahaan ada masa trialnya, biasanya bisa dilihat dari situ. Kalau jelek ya diputus. Kalau enggak, ya nanti ke depannya bakal repot juga di orang itu. Kurang lebih gitu. Terima kasih, pertanyaannya tuh menyenangkan banget untuk dijawab. Oke, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Bas atas jawabannya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaannya ya Kak Yusril, termasuk AI yang tadi buat interview gitu ya. Jadi mungkin karena sekarang dunia sudah dipenuhi dengan AI, mungkin kejujuran yang pertama ya yang bisa kita pegang gitu. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah agak mepet, kita ambil dua pertanyaan terakhir ya Kak Bas. Izin membacakan dua pertanyaan terakhir. Oh, Oke, mungkin aku pilih dulu ya. Ini aku pilih acak. Mungkin yang pertama itu dari Kak Naya. Halo Kak, aku mahasiswa TI, tapi bener-bener ngerasa salah jurusan padahal udah semester 4. Gimana cara buat numbuhin semangatnya buat belajar coding lagi? Belajar coding lebih dalam, sorry. Oke, mungkin bisa dibantu jawab nih Kak. oke, gimana cara numbuhin semangat untuk ngoding? Gimana tuh lebih dalam ya? Sebenarnya sih tadi kayaknya saya sempat di materi bilang nih, saya tuh sempat mau keluar nih. Itu saya benar-benar kayaknya hampir depresi ya, karena saya kok nggak bisa, kok saya kayak nggak berkembang, kok saya nggak ini, nggak itu, kok nggak jalan-jalan kayak di jalan di tempat terus gitu. Yang saya sarankan tetap fundamentalnya. Fundamentalnya tuh kayak kalau di coding itu ada namanya fungsi looping, fungsi ya bahasanya. Bahasanya kita harus lebih ngerti apa yang kita baca, apa yang kita tulis. Kalau kita cuma balik lagi kita ditanya AI, ini gimana nih solusinya? Akhirnya kita nggak dapet fundamentalnya, kita nggak ngerti nih. AI bisa jawab, tapi kita nggak ngerti itu kenapa fungsi yang diberikan AI bisa memberikan jawaban itu. Itu kita nggak ngerti, kita cuma nyari jawaban aja, nggak nyari ininya, nggak nyari, nggak akan mendapatkan kesenangan kita dalam ngoding. Nah, saya bisa menikmati coding itu pada saat saya udah benar-benar belajar fundamentalnya. Akhirnya ketika saya udah ngerti fundamentalnya, saya dapet nih, saya mau ngerjain fitur bikin map. Oh, saya udah kepikiran dari awal. Oh, kalau saya mau bikin map untuk munculin titik yang di dalam map itu kayak gini nih caranya. Baru saya tulis, baru saya ketik di codingan.
bedanya pada saat saya fundamentalnya nggak dapat dulu pertama kali, gimana ya caranya ini ya, tanya Google, tanya AI lah gini, dapat tapi saya nggak ngerti. Akhirnya sekarang malah apa, AI itu udah bener-bener jadi stop terakhir. Kalau udah bener-bener nih saya nggak bisa dapetin jawabannya sendiri atau dari Google. Kalau di Google itu kita ada Stack Overflow, itu ada kayak sosial medianya untuk teman-teman developer. Di situ kita bisa tanya jawab seputaran yang kita bingung. Nah, kalau itu 2 step di awal tadi udah nggak nemu nih, baru AI. Tapi itu pun biasanya kalau di 2 itu nggak nemu, akhirnya kita ngobrol sama AI itu bukan nyari jawaban, malah diskusi. Kurang lebih sih gitu sih. Membangun apa, semangat untuk eh ngoding itu adalah dengan belajar fundamentalnya. Mantap. Oke, terima kasih banyak Kak Bas atas jawabannya. Semoga bisa memotivasi Kak Naya ya, bisa semangat terus belajarnya buat kuliahnya sampai besok graduation gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak Bas, izin aku bacakan. Ini dari Kak Maulana Ilham. Kak, saya umur 30, lulusan D3 Manajemen Informatika tahun 2017. Tapi dapat kerja nggak sesuai jurusan, sudah 1 kali switch career dan sedang merasa apa perlu switch career lagi ke dunia sejurusan dengan kuliah. Tapi sudah hampir lupa sama pelajaran waktu kuliah. Oke, mungkin bisa dibantu jawab nih Kak, mungkin bisa buat cara nginget lagi gitu ya, cara apa nih namanya kuliah, materi-materi kuliah dulu tuh seperti apa gitu, mungkin bisa dibantu jawab dari Kak Bas, silakan. Terima kasih. Itu pertanyaannya menarik juga. Jadi kalau mau mengingat lagi, apalagi kalau udah lulusan D3 ya, itu sebenarnya untuk bukan belajar lagi untuk mengingat kembali fundamentalnya bakal lebih mudah daripada saya dulu yang pertama kali belajar. Solusinya coba bikin ini dah, kayak yang tadi bikin sesuatu. Jadi kalau tadi belajar bahasa kayak JavaScript itu kita bisa semakin lihai, semakin pandai itu dari mengulang-ulang pelajarannya dan mempraktekkan pelajarannya. Sama untuk merecall pengetahuan kita yang sudah lama, ya kita harus me- menerapkannya. Ada satu kata-kata yang saya suka. Masalah kita itu udah selesai kalau kita eh masalah kita itu udah selesai setengahnya kalau kita mau menuliskan masalah kita itu apa. Nah, sama bahasa juga kalau lupa ya udah jalanin aja, kita ketik tuh apa nanti kalau salah benerin, kalau salah benerin, kalau salah benerin. Gitu. Apalagi kalau udah dari 2017 ya, teknologinya udah berkembang kayak kalau pakai React. React itu selalu update dalam beberapa tahun sekali dan dalam update-nya itu bakal banyak banget perbedaan dari yang sebelumnya. Jadi ya solusinya adalah kita harus eh, ngoding lagi, ngoding lagi, ngoding lagi. Gitu sih. Atau kalau mau ya yang nggak tahu, saya keinget terus sama mini coding tadi. Mini coding itu menarik banget, 99.000 bisa apa eh ngelihat review gimana nanti dalam bikin aplik aplikasi. Iya, bisa bikin aplikasi itu kayak gimana. Mungkin itu bisa membantu merecall. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Agak gantung ya. Ya, tapi gitu. Oke, terima kasih Kak Bas atas jawabannya. Jadi benar banget ya Konco Sinau, kalau misal pengen nge-recall apa nih tadi materi-materi kuliah gitu ya yang sempat terlupakan, mungkin caranya cuma satu. Jadi kayak terus-menerus belajar coding gitu biar kita bisa keinget lagi dulu tuh belajarnya kayak gimana sih gitu. Nah, tadi juga sempat di-mention sama Kak Bas kalau misal Konco Sinau pengen cara yang cepet gitu ya, bikin portofolionya cepet cuma 4 hari gitu. Sinau Coding juga punya program yang besok di akhir Juli banget bakal kita launching. Jadi buat konco sinau yang pengen ngebangun portofolio, pengen nge-recall materi-materi kuliah atau
pengen nyicipin cara belajar coding itu akan seperti apa gitu ya. Tapi dengan waktu yang singkat itu bisa banget ikut mini coding karena mini coding juga akan kita close segera. Jadi buat konco sinau yang mungkin masih ingin nyicipin gitu ya belajar coding tapi dengan waktu yang singkat bisa banget langsung chat ke admin Sinau Coding. Nomornya ada di grup WhatsApp yang sering banget konco sinau yang sering banget ngebales konco sinau di grup gitu. Jadi nanti mungkin bisa di PC lewat nomor itu. Nanti adminnya bakal bantu ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari konco sinau. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak siapa nih barusan menutup pertanyaan-pertanyaan konco sinau semuanya ya Kak Bas. Terima kasih banyak konco sinau yang sudah bertanya dan terima kasih juga buat jawaban-jawaban insightful dari Kak Bas Nur gitu ya. Semoga bisa menginspirasi Konco Sinau semua. Semoga webinar malam hari ini juga bisa memotivasi Konco Sinau buat mengambil langkah awal buat terjun ke dunia IT gitu. Oke, mungkin akhirnya kita bisa sampai di penghujung acara ya, Konco Sinau. Tapi mungkin sebelum benar-benar menutup gitu ya, aku bakal ajakin Konco Sinau buat foto bareng dulu. Jadi mungkin buat Konco Sinau yang belum on cam bisa on cam dulu ya, bisa dipakai virtual backgroundnya. Nanti kita foto bersama gitu. Oke, mungkin um, Kak, nah oke, sudah terlihat semuanya Konco Sinau nih. Sudah di stop share juga dari PPT-nya Kabas. Aku mungkin kasih waktu sebentar ya buat konco Sinau semuanya yang masih mau kerudungan. Ini cewek-cewek boleh banget. Aku kasih waktu sebentar. Sinau siap-siap atau yang mau make up dulu juga boleh banget gitu. Oh, udah mulai rame nih. Oh ya, buat pertanyaan di kolom chat tadi, Konco Sinau yang mungkin belum sempat aku jawab, buat Konco Sinau yang belum bisa isi link presensi karena terkendala upload file atau yang lainnya mungkin bisa dicoba di device lain. Aku sangat merekomendasikan untuk konsesional menggunakan laptop karena biasanya link presensi itu agak sedikit terkendala apabila diisi melalui handphone gitu. Namun ketika di laptop udah dicoba tapi tetap belum bisa, mungkin bisa banget konsesional nanti minta bantuan Min Sinau Coding ya. Nanti mungkin akan kita kirimkan link presensinya ulang. Seperti itu. Oke, mungkin ini sudah banyak yang on cam. Kita langsung foto bareng aja ya, Kabas. Oke, nanti kita bakal ambil 3 foto. Oke, udah ada yang mau action nih. Mbak Vio, apakah sudah aman? Oke, aku hitung mundur ya, Konco Sinau. Gaya pertamanya mungkin peace dulu. Jadi buat Konco Sinau nih. Oke, yang bisa peace boleh peace. Biar kembar gitu ya. Oke, aku hitung mundur ya, Konco Sinau. 3, 2, 1. Oke, gaya kedua, apakah ada yang mau request? Mungkin gini ya, Kak Yusril. Oke, boleh Mantap. banget. Gaya bapak-bapak kita. Gaya bapak-bapak, boleh banget. Oke, aku hitung mundur ya, Konco Bapak-bapak ini. Sinau. 3, 2, 1. Oke, gaya terakhir mungkin Kabas yang bisa memimpin. Silakan Kabas. Gaya bapak-bapaknya udah keluar lagi. Gaya bebas aja guys ya. Gaya bebas mungkin boleh banget nih. Oke. Ku bantu hitung mundur ya, Konco Sinau. Gaya bebasnya. 3, 2, 1. Oke, seru banget. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi aktifnya ya buat seluruh konco Sinau malam hari ini yang bergabung di room Zoom maupun di live stream YouTube. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya yang didapat di malam hari ini bisa jadi gitu ya buat membangun masa depan karir di dunia teknologi gitu. Kami dari tim Sinau Coding memohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di next webinar. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih banyak Kabas atas pemaparan materinya juga. Terima kasih banyak Pancasila semuanya. Tetap semangat belajar dan semangat berkembang. That's all everyone. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.